Cerita Alkitab tentang Simson dan Delila di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 22. Alkitab menceritakan pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu dihampirinya dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnyalah kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletaknya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkutnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia, menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali itu. Lalu Delila mengikat Simson, dan ia memberitahukan kepada Simson bahwa orang Filistin datang untuk menyergapnya. Tetapi Simson memutuskan tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus. Delila berkata, "Engkau mempermainkan aku. Sekarang ceritakanlah sekiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawab Simson, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum pernah terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengikatnya dan berteriak bahwa ada orang Filistin. Tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Delila pun kembali bertanya dengan apa dia harus mengikat Simson, dan Simson menceritakannya. Lalu diikatnyalah Simson, tetapi Simson pun dapat melepaskan diri dari ikatan tersebut. Lalu Delila berhari-hari merengek-rengek kepada Simson dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Setelah Delila melihat bahwa Simson telah menceritakan semuanya, maka disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh jalin rambutnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya.
Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta berkata, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan berontak lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Melalui cerita Simson dan Delila mengajarkan kepada kita bahwa ketidaktaatan dan kelalaian terhadap godaan membawa kejatuhan, tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kita untuk memulihkan bagi yang bertobat.